saya teman itu semestinya Bali tidak perlu menerapkan PPKM darurat. Non esensial saya kira sekarang harus kita tanyakan, ada berapa pertumbuhan COVID-19 di tempat-tempat orang melaksanakan ekonomi non esensial tersebut. Kita jangan terlalu cepat latah menyeramkan sesuatu sehingga tidak maksimal malah bagi Bali. Karena sebenarnya Bali tidak dalam posisi yang darurat. Bali dalam kondisi jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Apalagi ditambah mematikan lampu penerangan jalan dan sebagainya. Bukan di sana letak masalah esensinya. Sehingga PPKM darurat menurut saya agak sedikit overdosis. Sehingga hasilnya adalah banyak yang menjadi overacting. Dan kita lihat sekarang beberapa sektor kan sudah mulai rebah ini. Jangan sampai rubuh, apalagi roboh gitu ya. Jadi ini kesimpulan di akhir. Pertama, Bali sebenarnya sudah cukup bagus dalam proses vaksinasi, jumlah peserta cukup banyak, soal ketaatan juga cukup bagus, dan soal pengelolaan pulau juga dia tidak terlalu besar, boarding tempat masuk juga gampang dilihat, dikawasi. Semestinya Bali tidak perlu menerapkan PPKM darurat. Karena saya melihat justru misalnya Sulawesi Selatan atau beberapa daerah yang lain itu justru lebih parah dibandingkan Bali posisinya, tetapi tidak diterapkan PPKM darurat. Kalau di Jawa bolehlah ya, karena memang tingkat ininya cukup tinggi. Nah, Bali sebenarnya tidak perlu PPKM darurat, tetapi bahwa perlu penataan, pengawasan ditingkatkan, iya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sifatnya sampai mengurangi daya dorong dan daya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih parah lagi, ini sangat disayangkan menurut saya. Karena ada pola-pola lain yang bisa ditempuh. Non esensial saya kira sekarang harus kita tanyakan, ada berapa pertumbuhan COVID-19 di tempat-tempat orang melaksanakan ekonomi non esensial tersebut. Kan tidak ada parameternya. Lalu itu jadi korban untuk ditutup, sementara mereka hidup, kerja secara ekonomi ada di sana gitu loh. Saya kira ini menurut saya, kita jangan terlalu cepat latah menyeramkan sesuatu sehingga tidak maksimal malah bagi Bali. Mungkin bagi potret yang lain mungkin oke lah Bali kalau dipakai PPKM darurat secara internasional akan menjadi berita besar. Tetapi bagi kita di Bali saya kira tidak perlu PPKM darurat. Karena sebenarnya Bali tidak dalam posisi yang darurat. Bali dalam kondisi jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Sehingga kalau menurut saya, non esensial tetap berjalan saja. Yang penting adalah gerakan penyadaran protokol kesehatan yang harus terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi biarkan tumbuh dulu, kasihan ini. Dan kemudian yang kedua, jangan sampai juga ada penyekatan-penyekatan yang sebenarnya tidak terlalu berkorelasi langsung, apalagi ditambah mematikan lampu penerangan jalan dan sebagainya. Bukan di sana letak masalah esensinya. Belum lagi persyaratan yang semakin sulit dalam perjalanan. Saya kira ini tidak mesti begitu caranya. Bagaimana yang di udara virusnya beda perlakuan dengan yang di laut menyeberang, suratnya. Nah, saya kira ini menurut saya kalau bisa segeralah dievaluasi ulang, dikembalikan saja ya paling tidak PPKM lah. Kalau memang itu tidak usah pakai darurat-darurat karena kesannya nanti terlalu seram. Yang non esensial oke lah kalau di Jawa, di tempat yang memang pergerakan begitu penduduk padat boleh. Kalau Bali saya kira relatif ya, tidak terlalu tinggi, dan yang penting adalah bisa nggak kita memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang rentan karena komorbid. Ada penyertaan penyakit lain yang sering menjadi penyebab kematian apabila terkena COVID-19. Ini yang harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah. Tetapi yang sehat, yang ekonomi bisa berjalan dengan baik, dorong saja. Asal tetap diawasi protokol kesehatannya. Jangan ditutup. Tapi dibuka, diatur dengan baik. Itu solusinya. Kalau menurut saya begitu, sehingga PPKM darurat menurut saya agak sedikit overdosis, sehingga hasilnya adalah banyak yang menjadi overacting. Sehingga jangan sampai begitu, karena nanti ketika orang lapar, ketika orang sudah kesulitan di sektor perut, ini mudah meledak secara sosial. Itu teorinya sudah. Dan ini saya melihat tanda-tanda ke arah sana
muncul. Sehingga lebih baik kita fokus saja. Kalau memang PPKM, pembatasan waktu tidak apa-apa, walaupun belum ada korelasi antara virus siang dan virus malam, tapi tidak apa-apa sebagai bagian bahwa masyarakat harus waspada, tetapi jangan menutup. Bahasa menutup, melarang aktivitas untuk gerakan bisnis non-esensial ini sama dengan diskriminasi untuk siapa yang masih bisa hidup dan siapa yang bertahan dengan kesulitan hidupnya. Saya kira itu. Kalau dilihat, makanya dorongan vaksinasi kalau sudah maksimal, apa alasan untuk diperpanjang untuk Bali ya? Untuk diperpanjang. Kalau saya misalnya pas Jakarta dan sebagainya itu memang bolehlah masih kita maklumi itu. Tapi Bali saya kira perbatasannya dijaga dengan baik, tidak ada pungli di sana, jadi betul-betul diawasi dengan baik. Di Bali herd immunity-nya ditingkatkan, happiness-nya dibangun sehingga imun tubuh meningkat, saya kira Bali akan baik-baik saja. Tapi kalau dibuat begitu stres, begitu tekanan-tekanan dan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak dilakukan, ini akan menimbulkan efek yang kurang bagus bagi warga Bali. Dan kita lihat sekarang beberapa sektor kan sudah mulai rebah ini. Jangan sampai rubuh, apalagi roboh gitu ya. Jadi ini sudah rebah ini banyak sekali sektor-sektor ekonomi. Harus kita bangkitkan kembali. Karena di antara pilihan-pilihan yang hidup, kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan yang utama dan itulah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena itu saran saya sebaiknya kita berargumentasi dengan pusat bahwa PPKM darurat tidak perlu untuk Bali. Cukup PPKM saja. Ada masalah. Data jelas bicara, Bali jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Kok Balinya yang dikenakan PPKM darurat, daerah yang lebih parah kok belum? Nah ini misalnya. Kan bisa kita adu argumentasi. Tugas pemimpin kan tidak hanya iya saja dengan pusat, tapi di bawah galak-galak menekan-menekan. Tidak. Kita harus bisa berargumentasi juga dengan pusat, dengan parameter yang jelas. Tinggal perbatasan-perbatasan itulah yang harus ditangani dengan lebih serius gitu. Jangan sampai bilang begini, tidak boleh berkerumun, tetapi penyekatan-penyekatan itu justru membuat berkerumunnya orang. Ini kan ambivalen. Jadi tidak boleh berkerumun, tapi kebijakan tindakan yang dilakukan menyebabkan orang berkerumun. Nah ini sebenarnya menurut saya contoh-contoh kecil di mana kita tidak pas. Kalau memang diyakini arak dan kopi sebagai obat, ya itu dibagikan ke masyarakat sebagai obat, tapi dibuktikan secara ilmiah. Jangan hanya dalam batas-batas saya teman. Itu harapan saya sih sebenarnya. Karena menurut saya kalau Bali diyakini ditangani dengan baik, tenang, maka Bali akan baik-baik saja gitu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Diatur iya, ditata iya, tetapi ditutup jangan. Kira-kira begitulah.